Selamat pagi teman-teman 11 akuntansi. Materi kita hari ini tentang perhitungan PPh badan terutang. Ini kita mempelajari bagaimana menghitung dari pajak penghasilan perusahaan yang belum dibayarkan. Tentunya ini sudah kalian baca ya. Nah, di sini definisi badan. Badan ini ya bentuknya adalah usaha yang di dalam usaha tersebut terdapat organisasi, terdapat sistem organisasi. Nah, badan yang dimaksud di sini perusahaan yang berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri, tapi dia berada di dalam Indonesia atau didirikannya di Indonesia atau di luar negeri, kemudian dia melakukan usahanya di dalam Indonesia. Setiap badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia sudah pasti merupakan subjek pajak dalam negeri. Kemudian penghasilan atas usaha yang didapatkan oleh badan disebut sebagai objek pajak. Jadi di sini jelas siapa itu subjek pajak dalam negeri. Subjek pajak dalam negeri adalah usaha atau perusahaan. Siapa objek pajak dalam negeri? Objek pajak dalam negeri adalah penghasilan atas usaha. Disebutnya peredaran bruto ya. Bisa dia penjualan atau bisa dia disebutnya sebagai pendapatan. Dengan demikian, status badan tersebut menjadi wajib pajak yang berkewajiban menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak atas penghasilannya sesuai dengan ketentuan perpajakan. Apa ini maksudnya? Jadi perusahaan kewajiban yang pertama adalah menghitung berapa pajak yang akan dibayar. Kemudian setelah sudah ketahuan pajak yang akan dibayar, menyetorkan. Menyetorkan dalam artian membayar ke bank. Setelah sudah membayar ke bank, buktinya dilaporkan. Apa yang dilaporkan? SPT. Ya. Rinciannya itu dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak. Melalui apa? Melalui e-filing namanya ya. E-filing. Pajak penghasilan menurut pasal 25 adalah pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat. Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 93. Tahun 1983 ya. Nah, di sini pajak PPh 25 itu adalah pajak tahunan. Pajak tahunan yang dikenakan oleh orang pribadi atau oleh perusahaan. Yang dikenakan oleh orang pribadi atau oleh perusahaan. Jadi misalkan ini di tahun 2020 yang kemarin itu Tuan Abadi menerima penghasilan 1 tahun penuh itu misalkan 100 juta. Dari penghasilan 100 juta itu dihitung berapa pajak yang terhutangnya. Bagaimana cara menghitungnya, Mister? Menghitungnya seperti PPh 21 ya. Seperti PPh 21. Apa saja yang diterima, apa saja yang dibayar. Nah, kalau perusahaan itu nanti ada namanya penghitungan kredit pajak. Kredit pajak itu pajak-pajak yang sudah dibayar yang bisa mengurangi jumlah pajak yang terutang. Pajak-pajak yang sudah dibayar yang bisa mengurangi jumlah pajak yang terutang. Berikutnya, pajak ini lebih dikenal sebagai pajak penghasilan PPh pasal 29. Dilakukan tiap bulan atau disebut dengan pajak penghasilan PPh pasal 25 dan nilai yang diperoleh dengan cara menggunakan data pajak PPh badan usaha tahun sebelumnya dibagi 12. Bagaimana ini maksudnya? Jadi perhitungan PPh 25 yang di tahun 2020 ini akan dibayar di tahun 2021 ya. Akan dibayar di tahun 2021. Jadi tahun pajak 2021 itu menggunakan
data yang di tahun 2020. Itu maksud dari penjelasan yang di atas. PPH pasal 29. Kemudian di sini ada perubahan-perubahan undang-undangnya, ini sifatnya pengetahuan. PPH pajak penghasilan ya diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 83. Kemudian ada perubahan-perubahannya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 91, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 94. Perubahan-perubahan yang dimaksud ini perubahan-perubahan ketentuan ya, sampai dengan perubahan yang terbaru nomor 36 tahun 2008. Setiap penerapan pajak itu selalu disertai, diperkuat dengan adanya undang-undang. Subjek PPh badan, wajib pajak badan dalam negeri. Siapa itu? Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Wajib pajak dalam negeri berarti perusahaan yang ada di Indonesia dan juga didirikan di Indonesia. Ya, itu disebutnya sebagai wajib pajak dalam negeri. Kemudian ada lagi wajib pajak luar negeri, kebalikannya. Kalau wajib pajak badan luar negeri didirikannya bukan di Indonesia. Didirikannya bukan di Indonesia, tapi dia beroperasinya di Indonesia. Wajib pajak badan luar negeri didirikannya bukan di Indonesia ya, tapi dia beroperasi dan mempunyai penghasilan dari Indonesia. Badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha, ingat tuh, tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT. BUT itu badan usaha tetap di Indonesia. Atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia, tidak dari menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia. Itu maksud dari wajib pajak badan luar negeri. Yang bukan subjek pajak ya, subjek itu berarti pelakunya ya, kalau objek itu yang dikenakan. Yang bukan subjek pajak, pertama badan perwakilan negara asing, pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka. Orang yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia. Intinya adalah ini organisasi-organisasi internasional atau yang mewakili pihak-pihak yang mewakili organisasi internasional. Nah, organisasi internasional ini berada di Indonesia ya, itu motifnya tidak mencari laba, tapi menjalin kemitraan. Itu maksud dari bukan subjek pajak. Kemudian yang dikategorikan sebagai usaha kecil, menengah, dan besar. Usaha kecil, menengah, dan besar. Dibedakan berdasarkan modal usaha dan jumlah karyawan yang dimiliki. Jadi yang membedakan usaha kecil, menengah, dan besar dilihat dari berapa modal yang dimiliki dan berapa banyak jumlah karyawannya. Ada di sini yang aset bersih yang dimiliki usaha mikro paling banyak 50 juta dan memiliki omset per tahun paling banyak 300 juta. Aset bersih berarti aset bersih ini kekayaan bersih yang ada di dalam neraca. Itu paling banyak 50 juta. Meliputi apa aja, Mister? Meliputi uang dan non uang, ya, meliputi uang dan non uang. Lihatnya di mana? Lihatnya ada di dalam neraca di bagian aset. Dan memiliki omset per tahun paling banyak 300 juta. Berarti setiap tahun itu jumlah penerimaannya ya, omset itu berarti masih kotor ya, itu 300 juta paling banyak. Paling banyak. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan perorangan dan bukan anak perusahaan atau cabang.
Nah, ini contohnya apa? Usaha kecil itu ya, tukang bakso ya. Toko yang tukang bakso yang jualan bakso di ruko-ruko itu dikategorikan usaha kecil. Usaha kecil memiliki aset lebih dari 50 juta namun tidak lebih banyak dari 500 juta. Omsetnya per tahun lebih dari 300 juta namun tidak lebih besar dari 2,5 miliar. Jadi ada kategori berikutnya yang disebut sebagai usaha kecil. Jadi asetnya boleh lebih dari 50 juta tapi omsetnya tidak lebih dari 500 juta. Ya. Omsetnya tidak lebih dari 300 juta namun tidak lebih besar dari 2,5 miliar. Dan ini sama aja ya. Jadi intinya asetnya ini tidak lebih dari kalau yang kategori 2 asetnya itu lebih dari 50 juta. Lebih dari 50 juta tapi tidak sampai 500 juta. Asetnya tidak sampai 500 juta. Usaha menengah, usaha produktif yang berdiri sendiri, bukan anak perusahaan atau cabang usaha besar. Anak perusahaan itu contohnya begini, misalkan ada PT Indofood, dia punya pabrik Indomie, selain Indomie dia juga punya pabrik minyak goreng. Nah, itu pabrik-pabrik yang berada di bawah PT Indofood itu disebut sebagai anak perusahaan. Usaha menengah aset bersihnya itu 500 juta sampai dengan 10 miliar. Lihatnya di mana? Lihatnya di neraca. Omset usaha per tahunnya lebih dari 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar. Sedangkan usaha besar adalah usaha yang memiliki jumlah aset besi lebih dari 10 miliar dan omset per tahunnya di atas 10 miliar. Usaha besar itu apa, Mister? Ya retail yang jual beli ya. Kemudian apalagi Indosat itu bagian dari usaha besar. PT ya, usaha besar itu PT. Kewajiban wajib pajak dalam perpajakan. Ini kita lanjutkan di video yang berikutnya.